obat paling mujarab dalam gangguan kecemasan dan takut berlebihan itu kita sendiri yang obati diri kita. Biarpun berapa obat, kalau diri kita lemah, tidak melawan pikiran negatif itu, tidak akan sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar saudara-saudaraku yang mengalami gangguan kecemasan dan ketakutan berlebihan? Insya Allah kalian semua cepat sembuh, amin. Dan saudara-saudaraku yang masih mengalami takut keluar rumah, apakah kalian sudah sembuh? Teman-teman, saudara-saudara yang masih takut terhadap air, apakah kalian sudah sembuh? Insya Allah, amin. Harus yakin ya, dan semangat untuk sembuh. Bagi orang-orang yang tidak pernah merasakan penyakit ini, pasti mereka berkata bahwa penyakit apa itu? Penyakit apa ini? Jangan-jangan kau sengaja, jangan-jangan kau bohong, dan seterusnya. Mereka berkata begitu. Oke, begitupun waktu saya pertama kali merasakan yang namanya gangguan kecemasan dan ketakutan berlebihan. Saya pun heran dengan penyakit ini. Kok ada ya yang namanya penyakit gangguan cemas berlebihan, ketakutan berlebihan? Kok ada? Jadi saya periksa dulu, awalnya saya periksa di Prodia. Saya periksa mulai dari cek darah lengkap, CT scan, periksa jantung, periksa tekanan darah, dan lain-lain. Saya lupa. Ternyata hasilnya normal, nggak ada sakit, tapi kok saya merasa kelingan ya, selalu keluar keringat dingin juga, sesak, susah tidur, dan lain-lain. Saya bilang dalam hati saya, ada apa ini? Dokter pun bilang sama saya ya, saya terkena gangguan cemas dan ketakutan berlebihan. Saya pun bingung pada waktu itu ya. Saya coba-coba cari di di Google dan YouTube. Saya buka-buka, oh ternyata memang ada. Yang saya rasakan pada waktu itu, takut keluar rumah, apalagi takut kena air, takut senang menyendiri, apalagi tidak suka lihat keramaian, takut makan, sesak napas, keliengan, suka keluar keringat dingin, susah tidur, selalu mimpi buruk, cepat emosi, selalu berpikir yang tidak-tidak, selalu berpikir yang negatif, dan lain-lain lah. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pengalaman saya takut terhadap makanan atau takut makan akibat dari gangguan kecemasan dan ketakutan berlebihan. Mari, salah satu yang saya rasakan dalam gangguan cemas ini yaitu saya takut terhadap makanan, takut makan gitu. Kalau di pikiran saya itu, pikiran negatif saya itu, kalau saya makan tekanan darah saya naik, kalau saya makan saya mau mati, kalau saya makan keluar keringat dingin. Itu yang menghantui pikiran saya sebelum makan. Jadi
saya betul-betul ketakutan pada saat makan. Bahkan saya tidak makan pada waktu itu, karena itu yang menghantui terus pikiran saya, sehingga lama itu yang saya lalui. Otomatis badan saya turun pada waktu itu. Akhirnya berat badan saya turun. Pada waktu itu saya sempat agak kurusan. Akhirnya saya dibawa lagi ke dokter, periksa dokter. Keluhan saya pada waktu itu takut cemas ya, takut makan. Dokter bilang, "Nggak usah takut makan, Pak." "Kenapa takut makan?" Dan saya takut tekanan darah saya naik, dok. Kalau dokter ketawa, terus dokter bilang, "Kalau Bapak tidak makan, otomatis Bapak itu akan sakit." Karena terpikir terus. Akhirnya lama-lama, berhari-hari kemudian, saya coba-coba untuk makan walaupun sedikit, tapi terus dihantam dengan pikiran-pikiran negatif. Terus berpikir yang tidak. Tapi saya paksa pada waktu itu. Pelan-pelan saya makan. Mungkin orang bilang fobia takut makan. Padahal sekali kan orang gemar makan, tapi tiba-tiba ketakutan. Hari terus berlalu. Saya terus mencoba untuk makan. Saya lawan itu. Saya makan sedikit. Saya tidak makan makanan yang digoreng. Saya tidak makan sayur kuah santan. Saya juga tidak makan makanan yang asin. Tapi setiap saya selesai makan, saya lalu biasanya berdiri. Saya berdiri agak kelingan, entah pengaruh karena apa. Kenapa saya bilang dalam diri saya, dalam hati saya, "Ya Allah, kenapa ini ya Allah? Saya sedikit sekali saya makan, kenapa bisa saya kelingan? Setiap saya sudah makan saya kelingan." Padahal saya tidak. Itulah sekali lagi saya tidak makan yang makanan yang terlalu asin. Saya tidak makan yang makanan yang bersantan dan yang gorengan lah. Saya tidak makan itu, tapi kok kenapa bisa saya kelingan, ya Allah? Saya latih terus tiap hari saya latih. Tiba waktu makan, saya makan lagi. Saya tidak peduli. Bismillahirrahmanirrahim. Saya makan sarapan, makan siang, makan malam. Saya latih terus, latih. Akhirnya sedikit demi sedikit hilang itu rasa ketakutan terhadap makanan ya. Hilang pelan-pelan. Alhamdulillah hilang. Akhirnya berapa minggu kemudian saya belum lagi dipanggil makan. Saya sudah ada di meja makan. Saya makan, tapi polanya harus teratur. Pola makan harus teratur. Jangan ada penderita cemas ini ya, jangan telat makan, jangan juga berlebihan. Atur porsinya, waktunya, karena di samping untuk kesehatan tubuh gitu. Karena imun tubuh kita pada saat penyakit cemas itu menurun imun tubuh kita. Artinya pikiran kita harus berpositif terus, jangan pikirkan itu sakit. Berdoa,
dan jaga kesehatan. Maksudnya dari jangan pikirkan sakit itu, jangan terlalu berpikir, jangan terlalu pikir sekali penyakit ini, karena ujung-ujungnya terus berpikir lari di pikiran negatif gitu. Santai saja, apa yang dianjurkan dokter untuk hindari makan ini dulu, hindari saja dulu, dan tetap berdoa dan yakin kepada Allah tidak akan terjadi apa-apa, insya Allah. Bagi saudara-saudaraku yang mengalami gangguan kecemasan dan ketakutan berlebihan, motivasilah diri kalian. Saya juga pernah merasakan yang begini. Motivasilah diri kalian, jangan selalu berpikiran negatif, lawan pikiran negatif kalian. Tidak usah pikir macam-macam, relax, sering-seringlah berdoa, berbuat ibadah kita, rajin berzikir, bersolawat, kalau perlu semacam meditasi, hirup nafas dalam-dalam, tahan, lepas, hirup nafas, tahan, lepas. Tapi lebih baik dibarengi dengan zikir, supaya tidak kosong ya. Dengan zikir, ingat Allah, itu kita lakukan lebih bagus setengah jam, kalau tidak bisa 15 menit, kalau tidak bisa lagi 5 menit. Ya, itu kita bisa lakukan pagi atau siang, pagi, siang, sore, dan malam kalau mau tidur. Itu yang saya lakukan ya. Alhamdulillah, dengan izin Allah saya sudah baik. Amin. Ya, ini ujian dari Allah untuk memperbaiki diri saya, kelakuan saya, sifat saya, dan alhamdulillah saya saya ingat itu semua apa yang pernah saya lakukan, dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar pernah saya lakukan. Saya ingat semua, saya minta maaf sama Allah. Insyaallah Allah memaafkan saya. Amin. Pentingnya di sekitaran lingkungan kita, di keluarga kita itu, dan teman-teman kita, teman kerja, teman ngumpul, mereka itu sering-seringlah memotivasi kita, para penderita cemas berlebih dan ketakutan. Mereka memotivasi kita agar pikiran kita ini yang tersugesti negatif itu bisa pulih dengan sendirinya. Diri sendiri obat paling mujarab dalam gangguan kecemasan dan takut berlebihan itu, kita sendiri yang obati diri kita. Biarpun berapa obat, kalau diri kita lemah, tidak melawan pikiran negatif itu, tidak akan sembuh. Kalau diri kita sendiri yang yakin untuk sembuh, itu bisa melawan, merubah pikiran-pikiran negatif ke positif. Insya Allah, dengan izin Allah kita bisa sembuh. Cara menghilangkan ketakutan terhadap makanan atau takut makan, yang saya lakukan itu
sebelum tiba jam waktu makan, saya motivasi pikiran saya untuk berpikir positif. Saya rubah pikiran saya untuk berpikir positif. Caranya biasanya saya lakukan, dalam hati saya selalu berucap, saya tidak akan apa-apa, saya tidak akan apa-apa, tidak terjadi apa yang tidak terjadi yang buruk-buruk bagi saya, tidak akan terjadi yang buruk-buruk, tidak akan terjadi yang buruk-buruk. Saya hilangkan ketakutan di pikiran saya. Saya terus berkata, ya saya sembuh ya Allah, saya sembuh ya Allah, saya sembuh ya Allah. Saya harus kuat, saya harus kuat, saya harus kuat. Itu terus ulang-ulang. Dan berdoa juga itu lebih baik. Dan berdoa, ingat Allah yang Maha Penyembuh dan Maha segala-galanya. Teman-temanku sekalian, itulah tadi pengalaman saya waktu mengalami takut terhadap makanan dan takut makan ya, atau takut makan dan akibat dari gangguan cemas dan ketakutan berlebihan. Itu dari saya, itu murni, maksud saya itu murni dari apa yang pernah saya alami, bukan saya reka-reka, bukan saya apa, betul pernah saya alami. Jadi tontonlah video saya selanjutnya, bagaimana saya bisa keluar dari akibat dari gangguan kecemasan dan ketakutan berlebihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.